Halo semua, tidak jarang ketika kapal kontainer yang sedang melakukan perjalanan mengalami insiden di tengah jalan yang menyebabkan hilangnya kargo yang dibawanya. Kerugian kontainer tersebut tidak selalu akibat faktor cuaca atau faktor luar lainnya, akan tetapi ada juga akibat dari kesalahan kecil atau kecerobohan dari manusia itu tersendiri. Berikut ini adalah beberapa kesalahan termahal dalam sejarah pada kapal kontainer. Kapal Ever Given. Kapal Ever Given merupakan salah satu kapal kontainer terbesar di dunia yang memiliki panjang 400 meter dan memiliki berat 220.000 ton. Ketika sedang melakukan pelayaran melintasi terusan Zeus pada tahun 2021, kapal Ever Given ini tersangkut secara diagonal. Haluan kapal Ever Given terjepit di dinding terusan Zeus sebelah timur, sedangkan guritanya tersangkut di dinding terusan Zeus sebelah barat. Dan menurut para ahli, kejadian tersangkutnya kapal pada terusan Zeus tersebut tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 150 tahun dalam sejarah terusan Zeus. Terusan Zeus merupakan jalur transportasi buatan sepanjang 139 km. Terusan Zeus ini merupakan jalur yang sangat penting dalam perdagangan dunia karena merupakan jalur pengiriman langsung antara benua Eropa dan benua Asia tanpa perlu mengelilingi Afrika. Pada waktu kapal Ever Given ini tersangkut, menyebabkan penumpukan antrean lebih dari 400 kapal karena kapal-kapal tersebut tidak bisa melewati terusan Zeus. Penyebab tersangkutnya kapal Ever Given tersebut diduga dikarenakan adanya angin kencang dan kesalahan manusia yang membuat kapal ini terhempas dan tersangkut secara diagonal. Setelah terjebak hampir selama seminggu, akhirnya kapal ini dapat dibebaskan kembali. Namun, dampak yang ditimbulkan dari tersangkutnya kapal ini sangatlah besar. Tiap harinya kapal Ever Given ini menahan nilai kargo perdagangan sebesar 9,6 miliar US dollar atau sekitar 139 triliun rupiah per harinya. Kapal Mole Comfort. Pada Juni tahun 2013, kapal Mole Comfort diterpa cuaca yang ekstrim dengan gelombang tinggi, sehingga menyebabkan keretakan pada bagian bawah kapal. Khawatir kapal akan segera tenggelam, semua awak kapal Mole Comfort terpaksa meninggalkan kapal dengan memakai perahu darurat, dan kemudian para awak kapal tersebut diselamatkan oleh kapal berbendera Jerman. Kapal yang retak tersebut akhirnya terbelah menjadi dua. Namun meski sudah terbelah menjadi dua, kedua bagian kapal tetap terapung di lautan dan kontainer yang dimuat masih tetap utuh. Akan tetapi 3 hari kemudian bagian buritan kapal tenggelam pada kedalaman 4.000 meter di bawah laut beserta 1.700 kontainer dan 1.500 ton bahan bakar. Kemudian pada tanggal 6 Juli, karena sebab yang tidak diketahui, bagian haluan Mole Comfort ini mendadak terbakar ketika sedang ditarik oleh takut, dan akhirnya bagian haluan kapal benar-benar tenggelam beserta sisa kontainer yang berjumlah lebih dari 2.400 buah. Tenggelamnya kapal Mole Comfort menyebabkan pihak asuransi mengalami kerugian hingga 400 juta US dollar atau setara dengan 5,8 triliun. Insiden pada kapal Mole Comfort ini menjadikan sebagai bencana terburuk dan termahal dalam sejarah saat kapal melakukan pengiriman. Kemudian pada Desember tahun 2014, pihak asuransi yang terdiri dari 100 perusahaan mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan pembuat kapal tersebut, yaitu Mitsubishi Heavy Industries, dengan alasan bahwa kecelakaan dan hilangnya kargo pada kapal tersebut disebabkan adanya cacat desain pada kapal Mole Comfort.
Kapal Rena. Kapal Rena merupakan kapal kontainer yang dibuat pada tahun 1990 dengan panjang 236 meter dan lebarnya 32,2 meter. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2011, saat kapal Rena melakukan perjalanan dari kota Napier menuju pelabuhan Tauranga di Selandia Baru, kapal Rena ini menabrak gugus bebatuan dengan kecepatan sekitar 17 knot. Akibatnya kapal Rena ini kandas dan pada saat insiden tersebut terjadi, kapal ini sedang membawa 1.300 kontainer dan lebih dari 1.700 ton bahan bakar. Kandasnya kapal tersebut membuat sekitar 200 ton bahan bakar tumpah ke lautan dan sejumlah besar kontainer yang dimuatnya ini jatuh ke dalam lautan. Adanya kecelakaan yang terjadi membuatnya sebagai bencana maritim terburuk dalam sejarah negara Selandia Baru. Setelah berbulan-bulan terdampar di tempat itu, pada Januari 2012, kapal Rena ini terbelah menjadi dua bagian. Pada tanggal 4 April, kapal Rena ini sepenuhnya tenggelam ke dasar laut. Setelah itu, dilakukan operasi penyelamatan berskala besar terhadap kapal Rena ini dan pembersihan laut di sekitarnya. Operasi penyelamatan tersebut membuat pemerintah Selandia Baru menghabiskan biaya sebesar 700 juta US dollar atau setara dengan 10 triliun rupiah. Setelah dilakukan penyelidikan, penyebab kecelakaan kapal Rena ini diakibatkan oleh kesalahan kapten dan petugas navigasi kapal Rena. Pada saat kejadian, kapal Rena memotong rute agar secepat mungkin sampai di tujuan demi mengejar tenggat waktu. Akhirnya, kapten dan petugas navigasi ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara selama 7 bulan. Kapal MSC Napoli. Kapal MSC Napoli merupakan kapal kontainer yang berlayar di bawah bendera Inggris. Pada Januari tahun 2017, kapal mengalami cuaca buruk dan angin kencang dengan kecepatan 115 km per jam. Hal itu membuat pelampung kapal ini menjadi rusak sehingga awak kapal meminta bantuan penyelamatan dari pemerintahan Inggris. Akhirnya, kapal ini ditarik ke perairan di Teluk Lem dan kemudian diapungkan di pantai dekat Sidmouth di Inggris. Kapal MSC yang terapung saat itu sedang memuat 2.300 kontainer dan 3.800 ton bahan bakar, termasuk bahan peledak, pupuk, hingga mesin mobil. Hal itu membuat pemerintah Inggris khawatir akan dapat mencemari lingkungan sekitar, serta kondisi kapal yang sudah rusak parah tersebut, sehingga pemerintah Inggris berencana menenggelamkannya saja dengan cara meledakkannya dengan 3 bagian untuk memudahkan dalam mengambil bangkai dan puing-puing kapal MSC Napoli. Tim penyelamatan berhasil mengangkat semua bangkai dan puing-puing kapal dan mereka membutuhkan waktu 2,5 tahun dalam proses penyelamatan tersebut. Untuk proses penyelamatan tersebut, pemerintahan Inggris harus mengeluarkan biaya sebesar 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,1 triliun rupiah, sehingga membuatnya menjadi bangkai kapal termahal kedua dalam sejarah kelautan. Kapal One Apus. Kapal One Apus merupakan kapal kontainer berbendera Jepang yang memiliki panjang 364 meter. Kapal berkapasitas 14.000 ini dibuat pada tahun 2019 oleh perusahaan perkapalan yang bernama NYK Line yang berbasis di Jepang. Pada bulan November tahun 2020 yang lalu, kapal One Apus melakukan pelayaran dari Cina menuju ke Amerika Serikat. Akan tetapi, terjadi cuaca buruk, angin kencang disertai gelombang besar yang menghantam kapal berwarna putih ini. Gelombang besar yang menghantam kapal One Apus ini memiliki tinggi 15 meter dan menyebabkan terhempasnya kontainer yang ada di kapal tersebut. Kejadian tersebut terjadi
terjadi saat posisi kapal One Opus terletak sekitar 1.600 mil laut di barat Laut Hawaii. Setelah terkena serangan gelombang besar, kapten kapal kemudian mengubah jalur ke selatan untuk menghindari cuaca buruk, lalu kembali ke timur menuju pelabuhan Kobe di Jepang. Dan ganasnya ombak yang menerpa kapal One Opus ini mengakibatkan ribuan kontainer yang di bawahnya runtuh serta hilang di dalam lautan. Saat tiba di pelabuhan Kobe, kondisi kontainer di atas kapal ini banyak yang penyok, rusak berat, dan diperkirakan 1.816 kontainer jatuh ke dalam lautan. 64 diantaranya merupakan kontainer dengan barang berbahaya. Diperkirakan kerugian dari hilangnya kontainer-kontainer tersebut sebesar 200 juta US dollar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah. Karena besarnya kerugian tersebut menjadikannya sebagai kapal dengan kehilangan kontainer terbesar nomor 2 sepanjang sejarah kelautan. Menurut rumor yang beredar, mengatakan insiden yang terjadi pada kapal One Opus dikarenakan akibat kesalahan dari kapten kapal. Kapten kapal sudah mengetahui jika akan terjadi cuaca buruk serta angin kencang, namun kapten tetap menerjangnya karena jadwal yang ketat dan mereka memperkirakan tinggi gelombang tidak akan begitu tinggi. Benar atau tidaknya rumor tersebut masih belum diketahui karena masih belum ada hasil penyelidikan resmi terhadap kapal berwarna putih tersebut.